Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana nih kabarnya jamaah grup kajian salaman malam hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Ya kita ini malam kali ini, insya Allah kita lanjutkan pembahasan tentang ekonomi Islam yang yang pekan lalu kita bahas soal pengantar. Nah ini sekarang kita lebih mendalam lagi, kita lanjutkan lebih detail, terutama di pembahasan kepemilikan bagian sistem ekonomi Islam. Nah ini kita masih bersama pemateri tetap kita, Ustadz Imam Syarifuddin. Nah ini gimana Tat? Imam kabarnya sehat juga Tat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Semoga kita semua ya, alhamdulillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi, dimenangkan perjuangan kita. Amin. Allahu Akbar. Amin. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya ini kan terkait ini ya, kepemilikan dalam Islam, sistem ekonomi Islam. Soal kepemilikan ini berarti kita membahas semacam bagaimana aturan, tata cara, proses agar kita itu bisa memiliki suatu barang atau harta gitu. Yang sebelumnya bukan milik kita, kemudian menjadi sah milik kita. Nah itu kan ternyata semua itu ada perbedaannya. Di pertemuan sebelumnya kan kita membedakan antara Islam dan kapitalisme. Jangankan itu, kadang-kadang bahkan memang ada banyak antara Islam dan Nasrani, Hindu, Buddha kan ada perbedaan dalam hal ritual. Nah, termasuk dalam ekonomi. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan sekilas bagaimana perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi ideologi lain, khususnya di persoalan kepemilikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Baik, Iwan Filah rahimakumullah. Kepemilikan itu merupakan salah satu pilar yang penting dalam pembahasan sistem ekonomi Islam. Nah, dengan diketahuinya barang ini milik siapa, nantinya akan skema kedepannya dalam hal pembahasan kepemilikan ini, barang ini akan digunakan untuk apa, terus didistribusikan kepada siapa. Nah, inilah salah satu pentingnya memahami bab kepemilikan, dan ini yang memang merupakan pilar yang penting dalam pembahasan sistem ekonomi. Nah, berbicara mengenai konsep kepemilikan, maka sebetulnya perkara kepemilikan ini sudah didiskusikan, sudah dibuatkan konsep dari zaman sebelum Masehi gitu ya. Jadi misalnya orang-orang Romawi kuno itu memberikan konsep kepemilikan bahwa manusia, individu itu boleh memiliki apa saja, dan itu tidak boleh ada pembatasan kepemilikan. Nah, itu menurut konsep orang-orang Romawi kuno. Nah, menurut konsepnya Aristoteles sebetulnya sama juga. Individu itu boleh memiliki apa saja, hanya ada pembatasan. Pembatasannya adalah tatkala sudah memiliki barang yang dimiliki itu, pemanfaatannya harus dimanfaatkan untuk kepentingan umum juga, jadi nggak boleh serakah gitu loh. Nah, konsep ini yang kemudian diambil oleh sistem ekonomi kapitalis, karena sistem ekonomi kapitalis itu kan memang tabiatnya
dari akidah itu kan sekuler ya, memisahkan agama dengan sistem-sistem yang ada. Nah sementara mereka ya, sistem ini kapitalis itu kan lahirnya dari orang-orang Eropa. Nah karena orang Eropa itu mayoritas saat itu ya, bahkan hingga kini adalah agamanya Nasrani, ya maka konsep-konsep dari Romawi kuno, dari Yunani ini yang kemudian mereka pakai hingga sekarang. Nah tentu ini berbeda dengan Islam. Konsep kepemilikan dalam Islam. Dalam Islam itu ya kita lahir faktanya nggak punya apa-apa. Maka tatkala kita memiliki itu sebetulnya bukan kita itu memiliki barang itu, tapi Allah yang kemudian memberi rezeki kepada kita kan. Jadi Allah kemudian memberikan penguasaan kepada kita, kepada hamba yang beriman. Ini kemudian Allah dalam firman-Nya surat Al-Hadid, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Ya berimanlah kamu kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan Allah kemudian meminta kita untuk menafkahkan sebagian harta yang telah Allah berikan kepada kita. Nah dari ayat ini aja kita memahami bahwa kita ini sebetulnya bukan pemilik hakiki, karena pemilik hakikinya itu Allah yang memiliki alam semesta ini. Nah kita kemudian cuma diberi kekuasaan sedikit atas rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, dan itu pun kemudian rezeki itu kan oleh Allah sebagainya diminta kita, Allah meminta kita untuk menafkahkan kembali begitu. Masuk akal. Karena memang semuanya Allah yang menciptakan, ya berarti Allah yang bikin aturan bagaimana kita memiliki. Iya. Jadi Allah yang menciptakan kita, Allah menciptakan alam semesta ini, ya pakai aturannya Allah dong. Gitu kan? Iya. Kemudian kita dari sisi praktisnya mungkin sehari-harinya bisa kita lihat contoh-contohnya bagaimana saja terkait pemilikan yang tadi mungkin ya versi Aristoteles, Nasrani, kemudian juga versi dalam Islam itu bagaimana saja contoh aturan-aturan dan kasus-kasus kepemilikan itu. Contohnya begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita untuk kemudian memberikan nafkah secara ma'ruf ya, yang baik-baik kepada keluarga kita. Nah Allah pun kemudian memberitahu caranya. Ya caranya itu bisa berburu, bisa bercocok tanam, bisa bekerja. Nah misalnya sebagian besar masyarakat kita lah ya, atau kita ini kan pekerja. Nah tatkala kita kerja di suatu tempat, terus kita mendapatkan upah. Nah sebagian upah itu kita simpan ya untuk ditabung ya, untuk beli atau untuk beli barang apa saja. Nah itu secara syar'i, karena kita telah mendapatkannya itu hak benar sesuai dengan syar'i, maka apa yang kita belanjakan dari upah itu ya, misalnya untuk beli nasi goreng atau untuk beli motor, untuk beli apa saja, yaitu halal dan itu milik kita, karena caranya telah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun berbeda kalau misalnya ada seseorang cara mendapatkannya salah, maka meskipun secara legalitas di dunia ya orang itu memiliki barang. Jadi saya ambil contoh misalnya yang kasus lagi segar itu kan salah satunya ya, itu adanya oknum jaksa yang dapat suap gitu kan dari pengusaha. Nah misalnya uang suap tadi oleh jaksa ini diberikan mobil, secara legalitas SK surat kepemilikan kendaraannya misalnya
atas nama si jaksa itu. Tapi karena uangnya itu diperoleh dengan cara riswah, secara syar'i kepemilikan itu tidak sah. Begitu. Berarti kalau tidak sah, konsekuensinya itu bukan uang dia gitu, tidak boleh dipakai gitu. Iya, uang haram, hulul. Nah inilah Tapi yang kalau kemudian menurut kapitalisme boleh. Iya, kalau kapitalisme kan boleh. Maka tatkala kita membahas di pertemuan awal itu kan kita sampaikan bahwa salah satu sebab kepemilikan menurut sistem ekonomi kapitalisme itu ya ada yang halal, ada yang haram. Karena memang mereka mencampur adukkan begitu. Dan yang haram ya oleh mereka dibolehkan. Yaitu tadi contohnya pakai suap gitu. Terus suapnya dibelikan mobil, mobilnya atas nama si penerima, itu kan miliknya itu. Oh dalam Islam ya nggak boleh, nggak sah secara syar'i, bukan miliknya. Ya. Nah, balik kan soal kepemilikan tadi kan ada contohnya yang individu ya, ada juga yang sifatnya kolektif, ada juga negara. Itu mungkin bisa sekilas dijelaskan kan apa-apa saja sebab kepemilikan di dalam Islam itu. Misalnya tadi selain bekerja, berburu, itu kan mungkin ada lagi yang lain poin-poinnya. Ada. Nah di dalam sistem ekonomi Islam itu kepemilikan ada 3 macam. Yang pertama tadi kepemilikan individu ya, contohnya bekerja, berburu, bercocok tanam. Terus ada juga kepemilikan umum. Terus ada juga kepemilikan negara, dan ini memiliki dalil, jadi bukan maunya kita sendiri kan, bukan maunya saya, paling bukan. Jadi misalnya kepemilikan umum ya, Rasulullah SAW bersabda al-muslimuna syuraka. Jadi kaum muslim itu berserikat, punya kepemilikan barang yang sama. Jadi memang atas barang ini nggak bisa dimiliki individu. Ya, apa saja itu ya, itu tadi bilma, wal kala, air, padang dan api. Emang faktanya orang butuh ini, dan ini nggak bisa dimiliki oleh individu-individu. Jadi ya memang ketentuan syaratnya seperti itu. Nah ini yang insya Allah nanti akan kita kupas lebih mendalam di dan kesempatan. Kalau yang kepemilikan negara sama juga yang kepemilikan umum tadi. Beda. Barangnya beda. Nanti negara dibolehkan, tetapi maksudnya negara memiliki wewenang untuk bisa mengelola hak milik umum. Tapi barangnya apa saja yang menjadi milik umum, yang milik umum, bukan milik negara. Nah terus barangnya milik negara ada sendiri. Tapi kan tetap beda ya dengan sistem sosialisme. Karena kan di sosialisme juga ada semacam kepemilikan umum gitu. Kalau di sosialisme itu lebih tepatnya negara menguasai semuanya. Jadi iya, semuanya dikuasai negara. Nah terus individu-individu itu ya dibagi sedemikian rupa oleh negara. Ya sesuai dengan kemauan negara. Nah ini yang sebetulnya dalam sistem ekonomi sosialis itu zolim. Ya zolimnya misalnya gini ya, ini salah satu ilmuwan sosialisme yang penemu senjata AK-47 itu nggak dihargai. Jadi ya udah hasil intelektualnya itu diambil negara semua. Dia cuma dikasih ya cuma sekian saja. Dan menurut riwayatnya ya si penemu senjata itu akhirnya hidupnya miskin juga, sama seperti halnya orang bodoh lain yang tidak menemukan apa-apa. Nah ini menunjukkan ya betapa zolimnya sistem dalam sosialisme. Nah tentu ini berbeda dengan Islam.
Karena Islam itu kan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Maka orang-orang yang berilmu yang misalnya itu tadi yang menciptakan senjata, ya tentu itu akan dihargai oleh negara. Iya, oke Dok. Berarti memang semakin tampak jelas ya perbedaan antara sistem ekonomi Islam, kapitalisme, dan sosialisme. Nanti mungkin akan semakin lebih jelas lagi di waktu berikutnya. Karena tadi yang pemilikan individu itu akan kita bahas lebih detail lagi poin-poinnya. Tadi kan misalnya dibahas bekerja, berburu. Nah mungkin ada lagi yang ketiga, keempat. Tadi juga sempat dibahas tentang hadis. Tidak boleh kepemilikan umum itu tidak boleh dimiliki oleh individu berupa air, padang rumput, dan api. Itu makanya contohnya seperti apa gitu ya. Dan termasuk tadi kepemilikan negara itu bedanya dengan kepemilikan umum bagaimana, itu juga nanti akan kita bahas lagi di pertemuan berikutnya yang agak lebih detail ya. Ya, tapi sekiranya dari pembahasan yang tadi teman-teman dan jamaah grup kajian Salaman masih ada yang mungkin belum jelas atau ada yang ingin didiskusikan atau yang dipertanyakan, silakan bisa mengajukan pertanyaan, bisa melalui chat, ketik, atau voice note juga boleh pakai suara seperti ini. Dan kalau misalnya juga berhubungan dengan pengalaman kejadiannya barusan kemarin seputar ekonomi, termasuk tentang kepemilikan ini, boleh silakan ditanyakan saja juga Bapak, dikonsultasikan. Ya, kalau begitu kan sudah sekitar 15-20 menit ya. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada jamaah grup kajian Salaman, wabil khusus juga kepada materi kita Ustadz Imam. Sebelum ditutup mungkin barangkali ada closing statement kan? Ahwan, ada apa tadi? Kurang jelas. Closing statement. Ya. Nah, rahimahumullah, sebagai seorang muslim ya, maka kita senantiasa wajib mengikatkan diri kita terhadap syariat yang selalu turunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Termasuk di dalamnya tentu adalah dalam bidang perekonomian ini, sehingga sebagai seorang yang beriman ya mestinya kita mendapatkan ya sesuatu ya kita cek dulu apakah cara yang akan kita tempuh ini sudah sesuai dengan syar'i atau belum, ya halal atau haram, ya jangan sampai caranya haram, ya caranya juga harus halal. Nah, nanti kita manfaatkan, kita belanjakan untuk kepentingan yang halal agar menjadi amal soleh kita dan rezeki kita juga berkah. Ya, cukup ya. Ya, insya Allah cukup. Ya, jazakallahu khairan sekali lagi. Ya, baik, demikian kajian kita pada malam hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf bila ada kekurangan. Misalnya ada masukan, boleh juga nanti rekan-rekan sekalian menyampaikan kepada kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.